Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dalam ajaran Islam semua perkara telah diatur sedemikian rincinya, termasuk waktu dan juga pola tidur manusia. Menurut medis, umumnya waktu tidur yang baik bagi manusia normal untuk usia 12 sampai 18 tahun yaitu 8 hingga 9 jam. Dan pada usia 18 tahun sampai 40 tahun yaitu 7 hingga 8 jam per harinya. Tidur ini adalah cara beristirahat yang terbaik setelah manusia seharian beraktivitas. Tidur merupakan aktivitas pasif yang sangat penting bagi kesehatan fisik dan juga mental manusia. Dengan porsi tidur yang cukup, seseorang dapat memulihkan kembali stamina dan siap menjalankan aktivitas kembali di esok harinya. Dalam Al-Quran dijelaskan pada surat Ar-Rum ayat 23, Allah berfirman, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan." Namun demikian, ternyata ada juga beberapa waktu tidur yang dilarang menurut agama Islam, bukan tanpa alasan, yaitu waktu tidur ini dilarang dalam Islam dikarenakan berkaitan dengan kesehatan dan juga kelancaran semua aktivitas yang akan dijalani pada setiap harinya. Tentunya waktu tidur yang dianjurkan menurut syariat Islam dan dunia kesehatan sudah pasti akan membawa manfaat dan juga kebaikan pada manusia. Dan juga begitu pun dengan sebaliknya, waktu tidur yang dilarang dalam Islam dapat membawa kemudaratan juga tidak memiliki manfaat kepada manusia. Maka pada video kali ini akan kita bahas ada 3 waktu tidur yang dilarang menurut Islam, bahkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu apa sajakah yang dilarang untuk tidur? Maka berikut akan kami rangkum pada video kali ini. Silakan disimak sampai dengan tuntas agar tidak salah paham. Inilah 3 waktu tidur yang dilarang dalam agama Islam. Nomor 1. Tidur setelah sholat asar menuju sholat maghrib. Tidur setelah melaksanakan sholat asar hingga datangnya waktu maghrib dapat menyebabkan dampak yang buruk untuk kesehatan. Misalnya, dapat membuat seseorang yang tidur pada waktu asar dan juga mau masuk maghrib tersebut merasakan linglung, pusing, dan lebih parahnya lagi, bisa menjadi stres. Hal tersebut sebagaimana yang telah diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang tidur setelah melaksanakan sholat asar, kemudian akalnya hilang, maka janganlah dia mencela, menyalahkan kecuali dirinya sendiri." Nomor 2. Tidur setelah sholat subuh. Berikutnya, tidur yang dilarang dalam agama Islam adalah tidur seusai mengerjakan sholat subuh. Tidur selepas mengerjakan sholat subuh merupakan tidur yang tidak dianjurkan, bahkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidur setelah melaksanakan sholat subuh bisa mengurangi produktivitas dan menghalangi rezeki yang akan datang di pagi harinya. Padahal Rasulullah SAW telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberkahi umatnya di waktu pagi. Hal tersebut seperti yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud yang artinya, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Tabrani, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Apabila engkau telah selesai dari sholat subuh, maka janganlah engkau tidur kembali tanpa mencari rezeki." Hadis riwayat Tabrani.
Hal tersebut juga pernah dikatakan oleh Habib Zaid bin Samin dalam kitabnya Fawaid Al-Mukhtarah pada halaman 590. Beliau berkata, tidur setelah sholat subuh menghilangkan berkah rezeki dan berkah umur, sebab berkahnya umat ini ada di waktu pagi, yakni waktu setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Nomor 3. Tidur setelah sholat maghrib sebelum masuknya waktu Isya. Waktu tidur yang dilarang dalam agama Islam yang selanjutnya adalah tidur setelah sholat maghrib dan juga sebelum masuknya waktu Isya. Tidur tersebut merupakan perbuatan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Barzah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Rasulullah SAW membenci orang yang tidur sebelum sholat menunaikan Isya dan mengobrol setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Alangkah baiknya setelah sholat maghrib diisi dengan kegiatan positif seperti mengaji, tadarus, dan lain sebagainya hingga datang waktunya Isya. Tidur sebelum menunaikan ibadah sholat Isya bisa memicu kebiasaan dan juga kemalasan. Sebab dimakruhnya tidur sebelum melaksanakan sholat Isya adalah dikarenakan khawatir akan habisnya waktu Isya setelah tidur tersebut dengan lelap. Seperti halnya kebiasaan kebanyakan orang yang tidur di malam hari namun belum melaksanakan sholat Isya. Alasan demikian seperti yang dijelaskan dalam kitab Umdah Al-Qari Syarah Sahih Al-Bukhari. Di situ dijelaskan oleh Badruddin Al-Aini. Adapun sebab makruhnya tidur sebelum Isya karena akan berpotensi hilangnya waktu Isya dengan menghabiskan waktu untuk tidur dan juga supaya orang-orang tidak menganggap enteng hal demikian hingga mereka tidur dan meninggalkan sholat Isya secara berjamaah. Adapun makruhnya berbincang-bincang setelah Isya karena akan mendorong untuk bergadang dan dikhawatirkan akan tertidur hingga meninggalkan qiyamul lail, berzikir saat malam, dan meninggalkan sholat subuh. Sedangkan waktu tidur yang dianjurkan oleh syarak adalah tidur di waktu qailulah. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis riwayat At-Tabrani. Rasulullah bersabda, tidurlah qailulah ataupun siang hari kalian, sesungguhnya setan tidak tidur di waktu qailulah. Waktu qailulah ini ada yang menafsirkan tidur sebelum waktu zuhur, tergelincirnya matahari. Ada pula yang menafsirkan setelah masuk waktu zuhur. Yang pasti, fungsi utama tidur qailulah ini adalah sebagai persiapan agar dapat melaksanakan qiyam al-lail dengan salat dan juga berzikir di malam harinya. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, tidur qailulah adalah sunnah yang dapat membantu seseorang untuk melaksanakan qiyam al-lail. Seperti halnya sahur hukumnya sunnah yang berfungsi untuk membantu seseorang dalam melaksanakan puasa di siang harinya. Selain itu, syarak juga menganjurkan agar seseorang menjadikan waktu malam sebagai waktu untuk tidur dan juga istirahat, sedangkan waktu siang untuk bekerja dan juga beraktivitas. Sebab pola demikianlah yang dipandang ideal dan sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini seperti ditegaskan dalam Al-Quran pada surat An-Naba ayat 10-11. Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian ataupun waktu tidur, dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Maka demikian dapat disimpulkan bahwa waktu tidur yang tidak dianjurkan ada 3 waktu tidur, yaitu tidur setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, tidur setelah masuknya waktu asar, dan tidur sebelum melaksanakan sholat Isya.
Sedangkan waktu tidur yang dianjurkan adalah tidur di waktu qailulah dan menjadikannya malam hari sebagai waktu untuk istirahat yang panjang. Sedangkan siang hari dijadikan waktu untuk beraktivitas dengan bekerja. Sahabatku semua, itulah sekilas tentang waktu tidur yang dilarang dalam agama dan juga waktu tidur yang disuruh ataupun diperintahkan dalam agama. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.